Indonesia terkenal kaya dengan sumber daya alamnya. Sumber daya alam biasanya disingkat dengan SDA. SDA adalah segala sesuatu dari alam yang memiliki manfaat untuk manusia. Jenis-jenis sumber daya alam dibedakan menjadi dua, yaitu sumber daya alam yang dapat diperbarui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Sumber daya alam yang dapat diperbarui artinya adalah sumber daya alam yang akan ada terus-menerus dan cepat pulih kembali. Sumber daya alam yang dapat diperbarui terbagi menjadi sumber daya alam hayati dan sumber daya alam non-hayati. Contoh dari sumber daya alam hayati adalah makhluk hidup seperti tumbuhan dan hewan. Contoh dari sumber daya alam non-hayati adalah matahari, air, tanah, dan lain-lain. Sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui artinya adalah sumber daya alam yang dapat habis dan proses pembentukannya memerlukan waktu yang lama. Contohnya seperti energi, mineral logam, dan mineral non-logam. Apakah nelayan menangkap ikan menggunakan jala? Penangkapan ikan boleh menggunakan jala. Yang tidak boleh adalah barang berbahaya seperti peledak, racun, bahan kimia, atau pukat harimau. SDA yang dapat diperbaharui bisa diolah menjadi suatu produk baru yang lebih berguna untuk kepentingan masyarakat. SDA yang dapat diperbaharui dapat berupa hasil pertanian, hasil perkebunan, hasil peternakan, atau hasil hutan. Sumber daya alam memiliki manfaat. Contohnya, yang pertama, sebagai bahan makanan, sebagai bahan bangunan, sebagai pembantu pekerjaan berat manusia. Indonesia sendiri dikenal sebagai negara agraris. Negara agraris yaitu negara yang sebagian besar penduduknya bekerja di bidang pertanian. Contohnya hasil tani padi dapat bermanfaat untuk makanan pokok. Hasil tani jagung dapat dijadikan makanan pokok dan makanan ternak. Hasil tani kedelai dapat diolah menjadi tahu dan tempe. Bicara soal tumbuhan, proses fotosintesis pada tumbuhan hijau atau proses pernapasan respirasi pada hewan dan manusia merupakan reaksi kesetimbangan. Reaksi kesetimbangan ke kanan merupakan reaksi fotosintesis. Saat kesetimbangan bergeser ke kanan, jumlah oksigen akan meningkat. Oksigen ini akan digunakan untuk manusia dan hewan sebagai proses respirasi. Saat kesetimbangan bergeser ke kiri, proses respirasi akan berlangsung cepat, menghasilkan gas O2 dan gas CO2. Selanjutnya digunakan kembali oleh tumbuhan untuk proses fotosintesis. Proses ini berlangsung terus-menerus membentuk siklus sehingga di alam terjadi kesetimbangan antara gas O2 dan gas CO2. Penggunaan atau pemanfaatan sumber daya alam juga harus memperhatikan dan memikirkan kelestarian alam tersebut. Contohnya yang pertama, tidak menebang pohon secara liar, tidak melakukan pemburuan liar terhadap makhluk-makhluk yang ada di alam tersebut.
tidak mencemari lingkungan, melainkan membuang sampah pada tempatnya. Kita tidak boleh membuang sampah dan limbah sembarangan, seperti di sungai, laut, hutan, dan danau. Berikut merupakan cara menjaga kelestarian alam. Yang pertama, yaitu membuang sampah pada tempatnya dan tidak membuangnya pada sembarang tempat. Yang kedua, menanam pohon. Yang ketiga, hemat terhadap air. Keragaman Indonesia tidak hanya berupa budaya dan tradisi, tetapi juga berupa keragaman sumber daya alam. Sumber daya alam merupakan semua kekayaan yang ada di alam, baik berupa benda hidup maupun benda mati. Sumber daya alam tersebut dimanfaatkan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Penggunaan sumber daya alam ada batasnya. Oleh karena itu, dalam menggunakan sumber daya alam haruslah bijak. Lalu, bagaimana pemanfaatan sumber daya alam yang bijak? Perhatikan hal berikut. Yang pertama, daur ulang. Contohnya dengan memanfaatkan sampah yang ada di rumah tangga atau daun-daunan untuk didaur ulang menjadi kompos. Yang kedua, dengan penggunaan ulang. Contohnya dengan memanfaatkan kaleng bekas untuk dipergunakan kembali menjadi wadah tanaman. Yang ketiga yaitu dengan perawatan. Contohnya dengan merawat hewan, merawat tumbuhan, atau merawat barang elektronik di rumah agar dapat hemat energi listrik. Yang keempat, penghematan. Contohnya dengan mengurangi pemakaian barang-barang elektronik di rumah agar lebih hemat energi. Nah, kan tadi sudah belajar tentang hubungan karakteristik ruang dengan sumber daya alam. Sekarang kita lanjut lagi ke materi sumber daya alam di sekitar. Berikut merupakan beberapa contoh sumber daya alam di lingkungan sekitar. Yang pertama, air. Air dapat dimanfaatkan untuk mencuci, mandi, minum, dan menyiram tanaman. Yang kedua, dapat untuk sarana transportasi dan juga untuk kebutuhan makhluk hidup. Air yang merupakan SDA yang dapat diperbarui dapat menjadi pembangkit listrik tenaga air berupa gelombang laut. Nah, tinggi gelombang dapat dihitung dan diperkirakan oleh manusia menggunakan rumus trigonometri. Yang kedua, tanah. Tanah dapat dimanfaatkan untuk mendirikan rumah, dapat sebagai tempat tinggal makhluk hidup, dan juga berguna untuk peresapan air. Yang ketiga, hewan. Hewan dapat dimanfaatkan sebagai bahan pangan, juga dapat sebagai bahan sandang seperti mantel. Yang keempat, tumbuhan. Tumbuhan dapat dimanfaatkan sebagai bahan baku industri, bahan makanan, bahan pembuatan perabot rumah tangga, juga kebutuhan oksigen makhluk hidup. Sumber daya alam tersebut akan habis atau rusak jika digunakan secara berlebihan dan tidak dijaga dengan baik. Oleh karena itu, kita harus bijak memanfaatkan SDA dan juga melestarikannya. Berikut adalah penyebab yang mengakibatkan rusak dan habisnya SDA kita. Yang pertama, boros. Kedua, buang sampah sembarangan. Ketiga, menggunakan bahan berbahaya, penangkapan hewan langka, dan pengundulan hutan. Agar SDA kita tetap lestari, dapat dilakukan dengan cara rutin membersihkan lingkungan, reboisasi, penghematan, juga melindungi tumbuhan dan hewan langka. Oh iya, pada tahun 1942 sampai 1945 sempat diterapkan sistem Romusa. Apa itu Romusa? Romusa adalah panggilan bagi orang-orang Indonesia yang dipekerjakan secara paksa pada masa penjajahan Jepang di Indonesia. Kebanyakan Romusha adalah petani, dan sejak Oktober 1943 pihak Jepang mewajibkan para petani menjadi Romusha. Untuk zaman sekarang, yang paling menjadi ancaman adalah ancaman di bidang sosial budaya. Ancaman sosial budaya merupakan ancaman non-militer yang dinilai membahayakan kedaulatan negara, keutuhan negara, dan keselamatan segenap bangsa di bidang sosial dan budaya negara kita.
Ancaman dari dalam dipicu oleh yang pertama, kebodohan. Yang kedua, kemiskinan. Ketiga, keterbelakangan. Dan keempat, ketidakadilan. Semua itu dapat mengakibatkan yang pertama, separatisme. Yang kedua, terorisme. Ketiga, kekerasan. Keempat, bencana. Ancaman dari luar. Globalisasi. Tidak ada sisi positifnya, tetapi banyak sisi negatifnya, seperti gaya hidup konsumtif, putarnya semangat gotong royong dan kepedulian, lunturnya nilai keagamakan, hedonisme, individualisme, westernisasi. Dengan adanya ancaman di bidang sosial budaya, muncul sifat egois yang tinggi dan juga serakah, sehingga SDA di Indonesia ini tidak dapat dinikmati secara merata, dan juga karena alam tidak terawat dapat menyebabkan pemanasan global. Bumi merupakan sebuah tempat tinggal yang nyaman dihuni manusia. Kondisi udara yang baik, hamparan pepohonan yang cukup, dan air yang segar terdapat di sana. Namun, itu hanyalah sebuah ekspektasi manusia saat ini. Bumi yang sekarang sangat tidak nyaman dihuni. Polusi udara di perkotaan, kebakaran hutan, pencemaran air, serta pemanasan global yang terjadi pada bumi saat ini. Lalu, apa itu pemanasan global? Apakah terlihat seperti bumi yang dibakar? Ataukah seperti bumi yang direbus? Tentunya bukan seperti itu. Pemanasan global atau yang dikenal dengan perubahan iklim global adalah kondisi memanasnya iklim bumi secara umum akibat ulah manusia yang telah berkontribusi memproduksi gas-gas rumah kaca ke atmosfer, sehingga berdampak besar kepada kondisi temperatur pada permukaan bumi yang bertambah panas. Pemanasan global disebabkan oleh jumlah konsumsi bahan bakar kendaraan, hasil pembakaran industri, penggunaan CFC seperti AC, kulkas, dan botol aerosol, pembakaran hutan, dan gas metana yang berasal dari kotoran ternak dan mikroba di rawa-rawa. Aktivitas tersebut kemudian menghasilkan konsentrasi gas CO2 di atmosfer dan membentuk efek rumah kaca yang menjadi penyebab pemanasan global di bumi. Efek rumah kaca adalah efek di mana kondisi panas matahari menyerap ke atmosfer bumi. Gas CO2 yang terkonsentrasi di atmosfer menahan panas matahari, sehingga panas matahari terpantulkan ke atas dan menyebabkan kenaikan suhu di permukaan bumi. Beberapa dampak pemanasan global yang dapat kita rasakan saat ini, seperti naiknya permukaan air laut yang disebabkan oleh mencairnya es di kutub utara dan selatan, banjir yang semakin intens terjadi, cuaca dan iklim yang menjadi tidak teratur, dan semakin langkahnya beberapa spesies fauna. Contohnya, beruang kutub yang kehilangan habitatnya akibat mencairnya es dan orangutan yang kehilangan habitatnya akibat pembakaran hutan dan pembukaan lahan. Solusi pemanasan global dengan mengurangi pemakaian bahan bakar fosil, menggunakan kendaraan yang ramah lingkungan, serta menerapkan 3R. Mari kita bijak dalam memanfaatkan SDA yang ada dan terus melestarikan alam kita agar menjadi alam yang indah dan lestari.